Ada banyak sekali orang di luar sana yang ingin bisa berkhotbah dengan baik, tapi tidak tahu caranya. Kalau ingin tahu caranya, saksikan terus video ini sampai habis. Hai sahabat YouTube, apa kabar semuanya? Saya harap kabar semuanya baik-baik aja. Selamat datang di channel saya Jackson Wakum. Dan pada saat ini saya akan memberikan pembelajaran bagi kita semua lewat video ini. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Jackson Wakum sesuai dengan nama channel YouTube saya. Nah, pembelajarannya akan saya bagikan bagi kita semua yang menonton adalah bagaimana cara membuat khotbah agar kita bisa berkhotbah dengan baik. Sebelum saya memberikan cara-cara tersebut, mohon di subscribe dulu dan di like supaya saya semakin semangat untuk mengembangkan channel ini ke depannya agar saya bisa memberikan lebih banyak pembelajaran lagi bagi kita semua. Nah, sebelum saya memberikan cara-cara tersebut, saya ingin memberikan langkah-langkah awal yang harus kita perhatikan agar kita bisa semakin baik untuk berkhotbah. Yang pertama yaitu minta pertolongan kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk bisa berkhotbah dengan baik. Yang kedua, permantap kemampuan berbicara lewat pendidikan kita. Kita belajar dengan sungguh-sungguh dalam pendidikan kita, atau permantap kemampuan berbicara lewat diskusi-diskusi dalam kehidupan hari lepas hari. Langkah yang ketiga adalah perbanyak membaca buku yang berkaitan dengan firman Tuhan atau yang berkaitan dengan Alkitab. Yang keempat, perbanyak menonton video-video yang berkaitan dengan khotbah ataupun pidato. Dan yang kelima, belajarlah dari pengalaman hidup. Oke, langsung saja kita masuk cara-caranya untuk bisa berkhotbah dengan baik. Yang pertama, tentunya berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan agar kita dimampukan untuk bisa membuat khotbah dengan baik. Yang kedua, pilih nats. Nats adalah bagian dari firman Tuhan yang kita pilih untuk dikhotbahkan. Nah, langkah yang ketiga atau cara yang ketiga, kita harus membaca nats tersebut secara berulang-ulang, menyimak dan memahami dengan baik apa yang dimaksudkan dari nats atau dari teks tersebut. Jadi kita harus membaca nats tersebut minimal 3 kali agar kita bisa lebih mengerti dan lebih memahami. Jangan hanya 1 kali, karena terkadang kalau kita baca hanya 1 kali, kita sulit untuk mengerti atau memahami nats tersebut. Cara yang keempat adalah menentukan tema. Apa itu tema? Tema adalah dasar dari apa yang akan kita khotbahkan. Nah, bagaimana caranya menentukan tema? Menentukan tema ketika kita sudah membaca nats tersebut secara berulang-ulang, kita menyimpulkan menjadi satu topik dari nats tersebut atau dari teks Alkitab tersebut. Sebagai contohnya, Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya di situ memberikan satu tema, teladan sang perwira. Seperti itu contohnya. Jadi kita harus membaca dengan baik dan menyimpulkan menjadi satu perikop atau menjadi satu tema yang menjadi dasar untuk dikhotbahkan dari nats tersebut. Nah, ketika nanti kita berkhotbah, kita harus memberikan pertanyaan dari tema tersebut. Pertanyaan apa? Yaitu, apa arti dari tema tersebut? Atau apa pengertian dari tema tersebut? Kita jelaskan kepada para pendengar agar mereka lebih mudah untuk mengerti arti atau keseluruhan dari khotbah kita. Nah, cara yang kelima adalah menentukan poin-poin. Namun sebelum itu, ada hal yang perlu kita perhatikan sebelum masuk pada poin-poinnya. Hal penting apakah itu? Yaitu kita harus memberikan pertanyaan sebagai kalimat penghubung. Contohnya seperti ini. Dari tema tadi yang mengatakan, yang telah saya simpulkan dari contoh nats yaitu teladan sang perwira. Jadi kita berikan pertanyaan seperti ini. Bagaimana caranya agar kita bisa meneladani sang perwira tersebut? Lalu kita tambahkan kalimat yang lebih efisien agar semakin bagus ketika menghubungkan dari tema ke poin-poin, yaitu seperti ini. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan agar kita bisa meneladani sang perwira. Yang pertama, nah kira-kira seperti itu. Nah, untuk menentukan poin, kita juga memerlukan cara. Caranya adalah kita harus membaca ayat per ayat dengan teliti. Setelah itu kita tentukan satu ayat yang kita bisa pakai sebagai poin tersebut. Contohnya, dari tema contoh tadi yaitu teladan sang perwira. Di sini setelah saya membaca ayat-ayat tersebut dari ayat 5 sampai ayat 13, saya memberikan poin yang pertama di ayat yang ke-6. Di situ saya simpulkan menjadi satu poin. Dan ayat ini berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi di situ saya bisa simpulkan, yaitu perwira ini memiliki kerendahan hati
Karena apa? Karena hambanya ini sakit. Dia tetap memiliki kerendahan hati, sikap belas kasihan untuk menolong hambanya ini. Nah, seperti itu contoh caranya. Jika kita ingin menambahkan poin kedua lagi, kita baca lagi dengan teliti ayat per ayat dan kita simpulkan lagi satu ayatnya menjadi poin. Contohnya, poin yang kedua. Saya simpulkan dari ayat yang ke-8. Di situ perwira itu menjawab, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Jadi saya simpulkan di sini yaitu iman yang sangat besar. Iman yang sangat besar. Poin yang kedua. Dan jika kita ingin menambahkan poin yang ketiga, kita tinggal hanya menggunakan cara yang saya katakan tadi. Jadi begitu cara menentukan poin-poinnya. Nah, langkah atau cara yang keenam yang perlu kita perhatikan adalah memberikan kesimpulan dari khotbah tersebut. Jadi ketika kita berkhotbah nanti, di ujung khotbah kita harus memberikan kesimpulan. Contoh kesimpulannya seperti ini. Saudara-saudariku yang sama dikasihi oleh Tuhan, jadi keseluruhan atau kesimpulan dari khotbah ini atau dari firman Tuhan ini adalah kita harus bisa meneladani sang perwira. Yaitu yang pertama, kita harus bisa memiliki sikap kerendahan hati. Yang kedua, kita harus beriman, memiliki iman yang sangat besar. Nah, seperti itu kesimpulannya. Nah, seperti itulah 6 cara agar kita bisa membuat khotbah dengan baik dan agar kita bisa berkhotbah pula dengan baik. Dan setelah kita telah mengetahui cara-cara untuk bisa membuat khotbah, saya akan memberikan tips lagi atau langkah terakhir yang perlu kita perhatikan agar khotbah kita semakin baik. Nah, tips yang pertama yaitu jangan monoton dalam hal bersuara. Jadi ketika kita berkhotbah nanti kita jangan monoton. Contohnya seperti ini. Saudara-saudariku yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari bagian. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita jangan monoton seperti itu. Jadi ketika kita berkhotbah, ada saatnya kita harus tegas berbicara dan ada saatnya kita slow berbicara. Contohnya seperti ini. Saudara-saudariku yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita harus bisa meneladani sang perwira dan slownya agar kita bisa layak di hadapan Tuhan. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Jadi ada saatnya tegas dan ada saatnya untuk slow berbicara agar khotbah itu tidak monoton. Nah, tips yang kedua yaitu jangan monoton dalam hal bergerak, yaitu mengerakkan tangan atau pergi jalan-jalan. Jadi kita jangan berkhotbah seperti ini. Saudara-saudariku yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan seperti itu. Jadi kita harus bergerak, memiliki gerakan. Contohnya seperti ini. Saudara-saudariku yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, contohnya seperti itu. Tips yang ketiga yang perlu kita perhatikan lagi yaitu menambahkan ilustrasi atau cerita ke dalam khotbah kita yang berkaitan dengan khotbah agar khotbah semakin baik, khotbah semakin menarik. Nah, itulah 3 tips tambahan agar khotbah semakin baik dan khotbah semakin menarik. Nah, seperti itulah cara membuat khotbah agar kita bisa berkhotbah dengan baik. Intinya di sini ketika kita belajar dari cara ini, kita harus bersabar dan kita harus belajar dengan tekun, belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, bersabar, kita akan bisa berkhotbah dengan baik. Nah, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, agar semakin semangat untuk membangun channel ini, membagikan pembelajaran lewat video-video saya ke depannya, agar kita semua yang menonton, agar kita semua yang mendukung channel ini boleh mendapatkan pembelajaran yang baik. Kiranya video ini boleh bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan like, agar saya semakin semangat untuk membangun channel ini ke depannya dan semakin semangat untuk memberikan pembelajaran bagi kita semua. Seperti itulah cara mendukungnya. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan komen. Terima kasih sudah menonton video ini. God bless you all. See you next time. Bye.